Tuhan tidak akan memberkati kita dengan keuangan yang lebih banyak jika kita tidak bijak mengelola keuangan. Pelipat gandaan harta terjadi bukan karena kita minta-minta, tapi karena kita bijak mengatur keuangan. Yang kedua, pertanyaan yang penting agar berhasil dalam keuangan, bagaimana kita menggunakan harta. Tadi mendapatkannya, sekarang menggunakannya. Ada banyak orang yang pandai mencari uang, tetapi tidak bijak menggunakannya atau mengelolanya. Mereka sering tidak bisa menguasai diri dari apa yang dilihatnya, sehingga selalu dibelit oleh hutang piutang dan kesusahan. Amsal 21 ayat 20 dalam versi terjemahan Firman Allah yang hidup, orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan, tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Orang bijak bisa menguasai diri, bisa berkata cukup hari ini agar limpah di masa depan. Sedangkan orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Orang bodoh tidak ada penguasaan diri. Dapat gaji langsung dibelanjakan, dapat bonus langsung dihabiskan. Karena mereka berpikir gampang saya bisa dapatkan uang. Coba Anda catat pengeluaran dan pemasukan Anda. Karena dengan Anda melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan, Anda bisa menghitung-hitung budget. Anda jadi bisa tahu neraca keuanganmu sehat atau tidak. Hitung semua pengeluaran Anda, hitung semua pemasukan Anda, dan kemudian hitung semua pengeluaran rumah tangga Anda. Jika pengeluaranmu lebih banyak daripada pemasukan, ini namanya besar pasak daripada tiang. Anda akan hutang kemana-mana untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggamu. Tapi dengan Anda mencatat pengeluaran pemasukan, Anda jadi tahu rapot merahmu atau kekurangan keuanganmu. Jadi Anda bisa mengeliminasi atau mengurangkan yang tidak terlalu penting. Mungkin kebanyakan entertainment atau jalan-jalan. Coret, eliminasi, kurangkan. Hitung lagi. Jika ternyata pengeluaranmu sama dengan pemasukan, cek lagi mana yang bisa dikurangi. Mana yang kurang penting. Oh, mungkin kebanyakan makan di luar. Coret. Sampai pengeluaranmu bisa lebih kecil dari pemasukan. Ini baru keuangan yang sehat. Sebuah negara dikatakan sejahtera jika penduduknya lebih daripada 20%, pengeluarannya lebih kecil daripada pemasukan, atau pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, di Indonesia yang pengeluaran lebih kecil dari pemasukan cuma 6%. Berarti dengan Anda bisa mengatur pengeluaranmu lebih kecil daripada pemasukan, sehingga Anda bisa mensejahterakan keluargamu dan mensejahterakan Indonesia. Wow, tujuan kita bukan hanya memperbesar pemasukan, tapi juga memperkecil pengeluaran atau menahan pengeluaran. Sebab pemasukan sebesar apapun, jika pengeluaranmu tidak ditahan, akan bocor juga. Sebenarnya biaya hidup itu murah, tapi yang mahal adalah gaya hidup. Orang berkata cukup bukanlah orang berkekurangan, tapi orang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi seorang merebut kota. Wow, jadi kita dikatakan lebih daripada pemenang karena kita bisa menguasai diri. Kita melebihi orang yang merebut kota, kita melebihi seorang pahlawan. Menguasai diri dari makan berlebihan, menguasai diri dari shopping maupun shopping online, menguasai diri dari ganti-ganti gadget yang baru. Tidak mesti harus punya gadget tercanggih. Selama aplikasi kamu bisa masih digunakan atau berfungsi, pakailah gadgetmu yang ada. Ketika aplikasimu sudah tidak bisa lagi dipakai, baru Anda perlu mengupgrade gadgetmu yang baru atau terkini. Kalau kita mau ikuti teknologi, nggak akan ada habisnya. Belilah apa yang berguna dan bukan apa yang kita sukai. Teknologi, gadget, kendaraan yang Anda beli ketika Anda jual, value-nya turun, akan mengalami depresiasi. Jadi jangan beli barang-barang yang tidak kita butuhkan, apalagi barang yang cepat mengalami depresiasi. Survei menyatakan 75% perceraian yang terjadi di bangsa Indonesia adalah akibat masalah ekonomi. Hutang sana, hutang sini, tidak bijaksana dalam mengelola keuangan. Jadi kalau kita tidak bijak mengelola keuangan, maka 75% rumah tanggamu tidak aman, di ambang perceraian. Tapi kalau kita bijak mengelola keuangan, maka 75% rumah tangga kita aman, bahagia. Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang basic karena orang tua yang tidak menggunakan uang untuk hal-hal yang berguna. Hidup kita akan jadi benalu atau parasit jika kita tidak bisa menggunakan uang dengan bijaksana.
sungguh mengenaskan. Waktunya untuk kita bisa berdiri sendiri, tapi kita masih depending sama orang. Karena kita tidak bijak mengelola keuangan. Padahal ada begitu banyak potensi dalam diri kita. Tapi karena kita walaupun punya pemasukan, tapi pengeluarannya tidak bijak, inilah membuat kita akhirnya besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, membuat kita akhirnya harus jadi benalu dan parasit bagi orang lain. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jika kita benar dalam perkara kecil, maka kita benar juga dalam perkara besar. Tetapi jika kita tidak bijak dalam perkara kecil, maka kita tidak bijak juga dalam perkara besar. Jadi Tuhan tidak akan memberkati kita dengan keuangan yang lebih banyak jika kita tidak bijak mengelola keuangan. Pelipat gandaan harta terjadi bukan karena kita minta-minta, tapi karena kita bijak mengatur keuangan. Hamba yang punya 2 talenta jadi 4 talenta. Hamba yang punya 5 talenta jadi 10 talenta, berkembang 2 kali lipat. Terjadi bukan karena ngemis-ngemis atau minta-minta, tetapi karena cerdas mengelola keuangan. Jadi pertanyaan penting agar kita berhasil dalam keuangan, bagaimana kita menggunakan harta benda dengan bijaksana. Gereja Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.